Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Puspitasari. Saya guru kelas 6 di SDN Petukangan Utara 09 Pagi, Kecamatan Pesanggerahan. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi, gawai seringkali dipersepsikan sebagai penyebab menurunnya minat membaca peserta didik. Tidak sedikit orang tua dan guru yang merasa khawatir ketika melihat anak-anak lebih asik menatap layar dibanding membuka buku. Namun pada kenyataannya, teknologi bukanlah musuh pendidikan. Justru di tangan guru, teknologi dapat diubah menjadi jembatan baru untuk menumbuhkan kembali semangat literasi peserta didik. Melalui pembelajaran yang saya lakukan, gawai tidak lagi hanya digunakan untuk hiburan, tetapi dimanfaatkan sebagai media literasi kreatif berbantuan Gemini AI. Peserta didik tidak hanya membaca, tetapi juga menjadi penulis. Mereka menyusun ide hingga mengembangkan cerita. Proses ini membuat peserta didik merasa terlibat secara aktif, bangga terhadap hasil karyanya, dan terdorong untuk memahami teks secara lebih mendalam dengan cara yang menyenangkan. Pada video ini, saya akan menampilkan praktik pemanfaatan gawai melalui Gemini AI sebagai salah satu upaya meningkatkan minat membaca peserta didik sekaligus menghasilkan karya tulis yang kreatif dan inovatif. Memasuki kegiatan inti, pembelajaran diawali dengan kegiatan membaca awal. Peserta didik membaca beberapa contoh cerita pendek yang telah disediakan oleh guru. Melalui kegiatan ini, peserta didik memperoleh gambaran tentang bagaimana sebuah cerita disusun dan dikembangkan. Bersama guru, peserta didik kemudian mendiskusikan unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek, yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, serta amanat. Diskusi dilakukan secara interaktif agar peserta didik tidak hanya mengetahui istilah, tetapi juga mampu mengenali dan menjelaskan unsur-unsur tersebut dalam cerita yang mereka baca. Dengan cara ini, kegiatan membaca tidak berhenti pada memahami isi cerita, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis peserta didik. Setelah peserta didik memahami unsur-unsur intrinsik cerita, kegiatan dilanjutkan dengan menyusun draft unsur intrinsik berdasarkan ide dan gagasan masing-masing. Peserta didik menentukan tokoh, latar, alur, serta pesan yang ingin disampaikan dalam ceritanya. Dalam penentuan tema, guru membatasi pilihan tema. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Pembatasan tema ini bertujuan agar cerita yang dihasilkan tidak hanya menarik, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Setelah draft unsur intrinsik selesai disusun, guru mendemonstrasikan tahapan penggunaan Gemini AI dalam pembuatan karya tulis. Pada tahap ini, guru menunjukkan cara menuliskan prompt yang sesuai, jelas, dan terstruktur berdasarkan unsur intrinsik yang telah disusun sebelumnya. Peserta didik diperkenalkan bahwa Gemini AI bukanlah alat untuk menggantikan peran manusia dalam menulis, melainkan sebagai mitra belajar yang membantu mengembangkan ide menjadi sebuah cerita yang utuh. Peserta didik juga diarahkan untuk tetap menggunakan daya pikir, kreativitas, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Setelah memahami demonstrasi dari guru, peserta didik mempraktikkan secara langsung dengan menggunakan gawai masing-masing. Mereka menuliskan prompt Gemini AI berdasarkan draft unsur intrinsik yang telah mereka buat. Pada tahap ini, peserta didik terlihat antusias karena mereka dapat melihat bagaimana ide sederhana yang mereka miliki
dapat berkembang menjadi sebuah cerita yang lengkap. Ketika Gemini AI telah menghasilkan cerita pendek sesuai dengan prompt yang diberikan, peserta didik diminta membaca cerita hasil karyanya sendiri. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca, karena peserta didik membaca teks yang benar-benar berasal dari ide mereka. Melalui kegiatan membaca ini, peserta didik belajar memahami alur cerita, mengenali kembali unsur intrinsik yang telah mereka rancang, serta mencermati kesesuaian antara ide awal dengan cerita yang dihasilkan. Kegiatan selanjutnya adalah saling bertukar cerita dalam kelompok kecil. Setiap peserta didik membaca cerita yang dibuat oleh teman sekelompoknya. Setelah membaca, peserta didik memberikan umpan balik, baik berupa saran perbaikan maupun apresiasi terhadap kelebihan cerita temannya. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya membaca lebih banyak teks, tetapi juga belajar menghargai karya orang lain, berkomunikasi secara positif, serta melatih kemampuan memberikan tanggapan secara kritis dan membangun. Berdasarkan umpan balik yang diperoleh, peserta didik melakukan revisi terhadap cerita yang telah dibuat. Mereka memperbaiki alur, memperjelas karakter tokoh, memperkaya latar, atau menajamkan pesan cerita. Setelah proses revisi selesai, peserta didik membaca kembali hasil perbaikannya untuk memastikan cerita menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Selanjutnya, peserta didik mengirimkan hasil cerita yang telah direvisi kepada guru dalam bentuk tautan. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi secara lisan. Peserta didik menyampaikan pengalaman belajarnya, kesulitan yang dihadapi, serta hal-hal baru yang mereka pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya ingin menyampaikan tentang manfaat Gemini AI. Belajar dengan Gemini AI cukup seru dan mengasihkan. Dengan Gemini AI, aku bisa belajar lebih cepat dan lebih menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut, guru mengumpulkan seluruh karya tersebut, menelaah dengan cermat, serta menyusunnya menjadi satu kesatuan utuh dalam bentuk buku digital. Buku digital hasil karya peserta didik dipublikasikan kepada seluruh warga sekolah. Guru juga menyediakan ruang apresiasi dan refleksi melalui format umpan balik, sehingga setiap peserta didik dapat memperoleh tanggapan atas karyanya. Dengan cara ini, karya peserta didik tidak hanya menjadi tugas kelas, tetapi benar-benar menjadi suara, kebanggaan, dan inspirasi bagi komunitas sekolah. Pembelajaran ini memberikan dampak positif yang nyata. Minat membaca peserta didik meningkat, kepercayaan diri tumbuh, dan rasa bangga terhadap karya sendiri semakin kuat. Di sisi lain, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, serta literasi digital peserta didik juga berkembang secara seimbang. Pembelajaran yang saya lakukan juga telah saya diseminasikan kepada rekan sejawat di SD Negeri Petukangan Utara 09 Pagi melalui komunitas belajar satuan pendidikan. Harapannya, praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi guru lain untuk memanfaatkan teknologi digital secara lebih bermakna dan bertanggung jawab. Mari kita para guru tidak lagi berdiri sebagai penonton di tengah derasnya arus teknologi, tetapi hadir sebagai pengarah dan penggerak pembelajaran digital.